Hari pertama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 9 hari menjelang peringatan Santo Vincentius, tanggal 27 September, kita semua, keluarga Vincentian, bersama akan merenungkan sekaligus berdoa novena Santo Vincentius. Vincentius seorang pribadi yang inspiratif, di mana hidupnya menjadi contoh bagi kita semua dalam mengikuti Yesus. Baginya, mengikuti Yesus tidak semudah yang dia cita-citakan. Namun, peristiwa demi peristiwa, ia menemukan panggilannya dan meneguhkan panggilannya untuk berpihak pada orang miskin. Tema kita pada hari pertama ini yaitu mengenakan Roh Kristus, bergairah dengan panggilan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala kehidupan, berkenanlah membantu kami agar dapat berpegang teguh pada Putra-Mu, melaksanakan sabdanya, dan mewujudkan kedamaian-Mu. Sebab Dialah Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota ke kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, "Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat." Sesudah itu, Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang telah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakal. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar sabda itu,
menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Benih itu sabda Allah. Kita semua telah mendengar sabda Allah, dan setiap sabda selalu bergema dalam hati dan hidup kita. Sabda Allah yang menggerakkan dan menghidupi cara hidup kita, sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Para saudara yang terkasih, perbuatan-perbuatan baik dan penuh kasih itu nyata dalam hidup Santo Vincentius. Ketika ia melihat, mendengar, dan menangkap begitu banyak penderitaan yang disaksikan, hatinya digerakkan oleh belas kasih untuk berbuat dan bertindak, untuk menolong dan merawat, memperhatikan dan memberi daya pada situasi dan masyarakat pada zamannya yang sangat sulit dan banyak kemiskinan. Hatinya dihidupi oleh sabda Allah yang menggerakkan hidupnya dan bergairah ketika menerima panggilan sebagai pewarta bagi orang miskin. Bagaimana dengan kita? Apakah sabda Allah sudah menghidupi dan menjiwai hidup kita untuk kita nyatakan dan kita hasilkan dalam perbuatan-perbuatan kasih kita, terutama kepada mereka yang miskin dan papa. Doa mohon mengenakan Roh Kristus. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau memanggil kami untuk mewartakan Injil seturut teladan Santo Vincentius yang dijiwai oleh semangat Roh Kristus. Semoga kami memiliki hati yang berkobar untuk menghidupi semua nilai, keutamaan, dan cara yang diteladankannya dalam mengikuti Yesus Kristus, Sang pewarta kabar baik kepada kaum miskin dan terlantar. Tanamkanlah dalam diri kami cara hidup sebagai seorang misionaris yang sesuai dengan amanat Injil, yaitu meninggalkan dan melepaskan segala-galanya demi kerajaan surga. Berilah semangat pengosongan diri dalam diri kami, supaya Roh Kristus sendiri yang memenuhi hati, pikiran, dan tindakan kami. Semoga kami mau disalibkan bersama Kristus, sehingga kami hidup, tetapi bukan kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri kami. Semoga kami dapat mengikuti Yesus Kristus dan bertindak sesuai dengan teladannya. Bersama Bunda Maria, semoga kami semakin hidup dalam penyerahan diri pada kehendak-Mu, sehingga dapat menjadi saluran rahmat Kristus bagi saudara-saudari yang paling menderita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Vincentius dan para kudus Vincentian, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan iman, taburkanlah benih sabda-Mu di dalam hati kami, dan perkenankanlah tumbuh dan menghasilkan buah demi kebahagiaan semua orang di dunia, demi kedamaian yang sangat kami dambakan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.